Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih bingung tentang CBT EduPush, cara upload soal, mari kita belajar bersama. Yang pertama, mari kita masuk ke login, masukkan username dan passwordnya yang sudah dibagikan ke guru masing-masing. Setelah kita masukkan, mari kita login. Oke, setelah kita login, di sebelah kiri kita ada beberapa menu, ada dashboard, update, data modul, data test, dan laporan. Di data modul kita coba cek, itu ada mata pelajaran, ada soal, ada import soal lewat Excel atau spreadsheet, import soal lewat Word, dan daftar soal. Nah, sedangkan di menu data test ada tambah tes, daftar tes, dan hasil tes, dan di menu laporan itu ada rekap hasil daripada data tes. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, data anak atau daftar peserta tentunya di kelas kita masing-masing tidak bisa kita lihat di menu data guru atau di menu user guru, tetapi nanti akan bisa dilihat di menu user admin. Nah, kita masuk ke menu mata pelajaran ya. Di menu mata pelajaran, maka seluruh mata pelajaran dari kelas 4 sampai kelas 6, karena ini diperuntukkan untuk kelas 4 sampai kelas 6, dan seluruh mata pelajaran MAPAL, PJOK, dan agama itu semua ada di sini sebanyak 127. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, kita masuk ke soal saja, kita melihat soal, klik soal. Nah, ini ketika kita mengklik soal, maka pilihan mata pelajaran itu tinggal sisa sesuai dengan mata pelajaran di kelas kita masing-masing, seperti saya 4A, 4B, dan 4C yang agama Kristen. Nah, oke, kita masuk ke import soal. Ada soal, import soal lewat spreadsheet, dan import soal lewat Word. Nah, bagi saya lebih gampang menggunakan import soal lewat spreadsheet ya. Kita coba klik belajar bersama. Oke, kita pilih 4B, lalu kita download form Excel soal pilihan ganda. Nah, untuk sementara yang boleh kita masukkan soalnya itu hanya pilihan ganda untuk sementara, dan info dari yang mengelola aplikasi ini, maka ke depannya akan berbagai macam bentuk soal ya, nanti akan semacam ANBK. Yuk kita coba klik, itu otomatis terdownload. Oke, ini dia form soal ganda. Yuk kita coba buka. Ini dia. Nah, ini ada formnya. Oke, ini ada nomor, jenis soalnya, kodenya, isi soalnya apa. Nah, yang perlu kita kerjakan di sini ada jawaban benar. Jawaban benar statusnya 1. Jadi mana jawaban yang benar? Nanti kalau kita jawab di A, maka di B kita kasih 1, kalau di A kita kasih 1. Begitu dengan seterusnya. Tingkat soal kesulitannya masih 1 semuanya. Oke. Lalu kita ini hapus dulu. Kita hapus. Lalu di SD tentunya untuk kelas 4, 5, 6 jawaban soal itu belum ada sampai yang ke E. Nah, ini jawaban A, B, C, D, artinya lebih 1. Nah, kita hapus ini. Setelah kita hapus, begitu juga dengan nomor 2, kita hapus. Nah, untuk sampai ke bawah Bapak Ibu, kita blok saja sampai ke bawah, sampai ke 50, karena form yang disediakan itu sampai ke 50. Dihapus.
Oke, ini tinggal sisa 2, kita blok, lalu kita arahkan ke bawah. Yuk, sampai ke 50. Oke, sesuai dengan soal yang kita mau. Nah, saya siapkan soal 15 saja, kita kurangi. Ini kelebihan. Kita kurangi dulu. Ini masih 6 tambah 6 12, maka tinggal 3 lagi. Oke, jumlah soal yang ada 15. Ini kita ganti dulu, blok sekali lagi dari atas ke bawah. Oke, klik kontrol lalu tarik ke bawah hingga nanti dia akan sama. Oke, sudah kita siapkan formnya, maka kita siapkan soalnya. Yuk, saya sudah siapkan soal di sini. Di soal di Word ada 15 soal. Nah, bagaimana memindahkan ini ke Excel? Maka kita blok terlebih dahulu, lalu kita hilangkan urutan angkanya ataupun ABCD-nya, kita klik. Oke, langsung hilang. Lalu kita simpan, klik file, lalu simpan sebagai atau save as, telusuri, simpan saja di download. Ini latihan soal kelas 4. Oke, maka kita memilih untuk pilihannya itu ada dokumen Word, maka kita memilih halaman web, atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah web page. Kita klik lalu simpan. Oke, kita kembali ke Excel Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke Excel, maka kita buka halaman baru Excel. Kalau di sini tinggal Ctrl N saja. Nah, ini halaman baru Excelnya, lalu kita membuka file yang kita simpan tadi. Ya, klik file, lalu buka, telusuri. Lalu di sini ada latihan soal kelas 4. Kita buka, baca saja, klik saja, lalu akan masuk ke Excel. Oke, setelah itu kita perlihatkan dulu garisnya, tampilan garis isi. Oke, inilah soal kita. Kita copy sampai ke bawah. Oke. Ingat Bapak Ibu, jangan ada spasi antara soal sebelumnya dan soal yang selanjutnya. Jangan ada spasi seperti ini ya. Nah, jangan ada yang seperti ini, dicek dulu. Itu karena nanti akan invalid soalnya. Oke, kita hapus dulu ini. Lalu kita blok sekali lagi, kita copy. Oke, kita copy. Lalu kita masukkan ke Excel, ke form soal tadi, kita klik di sini, kita masukkan. Oke, kita cek sampai ke bawah, ya pas semua posisinya. Lalu kita rata kirikan saja. Oke, sudah jadi, kita save. Lalu kita kembali kepada aplikasinya. Yuk, kita masuk aplikasinya. Ini import soal dari spreadsheet ya, form Excel pilihan ganda. Kita klik pilih file, lalu kita cari form soal ganda, kita klik, lalu masuk, kita import. Nah, langsung jumlah soal berhasil diimport adalah 15.
Jumlah soal gagal import adalah 0, jadi akan kelihatan di sini. Kalau ada 1, maka ada tulisan di sini apa yang gagal atau error. Jumlah total baris yang diproses adalah 76, artinya jumlah total baris dari Excel itu. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke daftar soal. Nah, daftar soalnya ini 4B. Ini daftar soal ada 15, ada di sini semuanya lengkap. Lalu bagaimana kita memberikan soal ini dikerjakan oleh peserta didik? Maka kita masuk ke data tes, tambahkan tes, tambah tes. Oke, kita kasih judulnya apa, penilaian harian contohnya. Oke, deskripsinya yuk semangat mengerjakan. Oke, ini boleh ada, boleh tidak ada ya Bapak Ibu. Lalu kita setting ini rentang waktu, kapan kita mulai. Oke, sehari ini sampai besok, boleh kapan. Atau kita siapkan untuk minggu depan tanggal 25, itu juga boleh. Oke, rentang waktu boleh ya, tergantung kita saja. Nah, di bawah ini ada jamnya jam berapa ya, kita boleh atur saja. Oke, setelah itu klik di luar, lalu di kelas kita pilih tadi mau masukkan ke, jangan sampai salah ngeklik kelas yang lain Bapak Ibu, nanti itu tidak akan tersimpan di tempat kita. Lalu karena saya mau ini berikan ini dikerjakan oleh kelas 4A, maka kita klik pendidikan Part 4A. Oke, waktu tes. Ketika kita mengklik nama kelas, maka itu tidak ada kata simpan atau save di sini. Kita sudah mengklik, maka kita klik di luarnya saja, maka otomatis terpilih. Lalu ini waktu tes, kita boleh mengubahnya 45 menitkah mengerjakannya atau hanya 30 menit saja, karena 15 soal maka kasih 30 menit saja. Poin dasar, nah ini yang perlu kita hitung Bapak Ibu, berapa soal itu secara otomatis dia itu akan membagikannya nanti. Itu kalau 15 soal, maka biar dapat nilai yang 100, nah mungkin dia hanya 6 ya, 6 kali 15 masih 90, itu kurang 10. Maka yang harus kita kerjakan adalah nanti setelah selesai semua di angka 90, maka perlu lagi kita hitung manual ya. Oke, kita kasih 6 saja dulu, 6. Lalu jumlah jawaban salah berapa, jawaban kosong berapa, dikosongkan saja. Kalau tunjukkan hasil ini, kalau perlu boleh, kalau tidak juga nggak masalah ya. Oke, ini tidak perlu lagi di otak kiri bawah, lalu langsung simpan. Oke, data tes berhasil disimpan. Silakan mengecek data soal. Nah, data soal langsung di bawah Bapak Ibu, di bawah menu ini modulnya default ya, tidak perlu lagi. Kita berikan kepada kelas berapa, 4B, 4C atau 4A, boleh saja pilih. Saya kasih ke 4A soalnya ya. Semua siswa. Oke, ini semua siswa, semua soal, tipe soal, tipe soal, semua soal. Lalu tingkat kesulitan 1, jumlah soal. Nah, berapa soal yang kita berikan? Kalau 10 artinya hanya 10 soal nanti yang masuk ke menu user anak-anak. Nah, karena soal 15 maka saya kasih 15. Jumlah jawaban soal itu ada 4 ya, A, B, C, D. Acak soal, nah ini mengacak soal. Acak jawaban, nah anak-anak nggak tahu nih A, B, C, D nya ke temannya tidak sama persis dengan punya dia sendiri. Nah, ini setelah itu, setelah kita save semuanya, maka tambahkan soal. Nah, ini yang belum ada. Nah, tambahkan soal. Oh, ini yang salah di sini. Nah, soal yang kita upload tadi kan untuk kelas
4B. Nah, kita boleh pakai ya. Itu 4B itu ada soal 15 soal kita pakai. Top 15 soal. Berapa soal yang masuk, maka sampai ke bawah seperti biasa sudah kita tambahkan soal. Nah, soal berhasil ditambahkan, klik selesai. Nah, ini ada daftar tes. Nah, ini nih 9 maksimum 90 maksimum skornya 90. Oke, rentang waktu ini lalu kita coba kerjakan. Suruh anak-anak satu, kita buka yang lain dulu. Oke. Untuk share link ke anak-anak, ini boleh saja di copy Bapak Ibu. Ini link yang di atas ini sampai di sini atau sampai ke depan juga boleh, mana-mana saja. Yang penting dia masuk ke sini nanti. Oke, kita klik. Nah, ini masukkan akun siswa. Nah, saya sediakan akun siswa di sini. Coba saya pakai salah satu akun siswa. Ya, username yang ada dan passwordnya. Oke. Lalu login. Nah, ini dia. Nah, tampilan di menu siswa tampilannya seperti ini. Hanya langsung tes yang ada di sini itulah yang terlihat, tidak ada yang lain ya, kasih nama anaknya sendiri. Oke, lalu kita kerjakan. Oke, poin dasar 6, poin maksimal 90. Kita klik kerjakan. Oke, soalnya seperti ini. Nah, coba kita pilih asal-asal saja dulu karena ini adalah pencobaan, try gitu ya. Benar salahnya nanti. Nah, di bawah ini ada kelewatan satu soal yang belum dikerjakan, maka itu akan berwarna, tetap berwarna putih, yang sudah dikerjakan berwarna hijau. Berwarna di sini dibilang bahwa soal yang sudah dijawab akan berwarna biru. Ini bagi saya hijau. Agak salah ini aplikasi ini. Oke, kita lanjut. Ini kita kerjakan halaman 11. Oke, kita coba saja menjawabnya. Selesai ujian. Nah, 15 soal dijawab, 0 soal belum dijawab. Oke, kita selesai ujian. Ternyata anak-anaknya nilainya hanya 36. Oke, setelah anak-anak mengerjakan, maka kita lihat di user guru ya, hasil tes. Oke. Nah, ternyata yang sudah mengerjakan banyak, baru 1 orang. Ini akan kelihatan di sini. Oke, nanti setelah selesai itu semua maka ada laporannya. Kita lihat rekap hasil tes. Nah, kelas 4A kita pilih 4A export. Oke, kita coba melihat ini hasilnya, rekap. Nah, ternyata yang baru mengerjakan adalah baru 1 orang ya, ini yang lain belum mengerjakannya ya. Ini ada 1 nama. Oke, cukup sekian dulu Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai memasukkan soal lewat spreadsheet atau Excel. Thank you.